Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Septami Putri Hajati, Dokter Umum sekaligus tim vaksinator RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Salam kenal. Sumatera Selatan. Salam kenal. COVID-19 adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini menular dengan sangat cepat. WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai global pandemic dan pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia. Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dilakukan mengingat penyebaran COVID-19 yang bersifat luar biasa dan ditandai dengan jumlah kasus atau jumlah kematian yang telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah atau autoimun, memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid, berusia lebih dari 60 tahun dan obesitas. Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan dan tidak menjadi sumber penularannya. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok atau herd immunity merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindung atau kebal terhadap penyakit tertentu. Melalui kekebalan kelompok akan timbul dampak yang tidak langsung, yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi ini hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata. Apabila seseorang tidak mendapatkan vaksinasi, maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi. Dalam hal pelaksanaan vaksinasi COVID-19, orang yang tidak mendapatkan vaksinasi yang lengkap sesuai dengan jadwal serta mengabaikan protokol kesehatan, maka akan menjadi rentan tertular dan jatuh sakit akibat COVID-19. Sampai saat ini, vaksinasi COVID-19 dapat diberikan mulai dari anak usia 12 hingga 17 tahun, dewasa, lansia, ibu hamil dan ibu menyusui yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyintas dengan derajat keparahan penyakit ringan sampai dengan sedang, vaksinasi dapat diberikan setelah 1 bulan dinyatakan sembuh. Sedangkan penyintas dengan derajat keparahan yang berat, vaksinasi dapat diberikan dengan jarak waktu minimal 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Vaksin yang diproduksi secara massal dan sudah melewati proses yang panjang harus memenuhi syarat utama, yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan izin penggunaan pada masa darurat dari BPOM. Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, ataupun Moderna, setiap jenis vaksin memiliki keunggulannya masing-masing. Selama suatu vaksin memiliki efikasi lebih dari 50% sesuai dengan standar WHO dan telah mendapatkan izin BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya.
Oleh karena itu, gunakan vaksinasi apa saja yang lebih dahulu tersedia agar kita segera terlindungi. Kejadian ikutan pasca imunisasi merupakan reaksi alamiah bagi semua jenis vaksin. Umumnya bersifat ringan dan menghilang dalam waktu yang singkat. Ini semua adalah tanda bahwa vaksin tersebut bekerja. Reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19 hampir sama dengan vaksin yang lain. Beberapa gejalanya yaitu reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, ataupun bengkak di tempat suntikan. Reaksi lainnya yaitu demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, mual, ataupun sakit kepala. Setelah melakukan vaksinasi, dapat beraktivitas fisik seperti biasa. Apabila memiliki reaksi, maka tetap tenang. Jika terdapat reaksi seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Bila demam, kompres atau mandi air hangat dan perbanyak minum air putih serta istirahat. Jika dibutuhkan, minum obat sesuai dengan anjuran oleh dokter. Laporkan semua jenis reaksi atau keluhan yang terjadi setelah vaksinasi ke petugas kesehatan. Selain itu, terdapat upaya 3T yang perlu dilakukan dalam rangka penanganan COVID-19, yaitu testing, yaitu tindakan melakukan tes COVID-19, tracing, penelusuran kontak erat, dan treatment, tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19. COVID-19 saat ini masih belum berakhir. Oleh karena itu, protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi harus tetap kita laksanakan meski telah melakukan vaksinasi. Namun perlu dipahami bahwa sebenarnya pemberian vaksin bukan berarti membuat kita tidak bisa terpapar oleh virus COVID-19. Tetapi dengan adanya vaksinasi yang diberikan, ini akan membuat sistem imun tubuh menguat, sehingga kemungkinan untuk terpapar virus COVID-19 menjadi lebih kecil. Infodemik atau banjir informasi yang disebarkan, baik yang akurat maupun tidak akurat, melalui berbagai media daring dan luring di masyarakat. Jadilah masyarakat yang pintar untuk memilah informasi seputar vaksinasi COVID-19 dengan mencari informasi langsung dari ahlinya dan menyaring informasi yang beredar dengan menghindari informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari kita dukung 3T, 5M, dan vaksinasi untuk melindungi diri, orang-orang yang kita sayangi, dan negeri ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat, we protect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.